Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Menyerahkan setiap masalah kita, beban kita di bawah kaki salibnya. Dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Selamat Malam, Selamat Tidur. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Menurut National Sleep Foundation, orang Amerika tidak dapat cukup tidur. Sekitar 1 dari 5 orang bergumul setiap malam dengan insomnia. Penelitian menunjukkan bahwa masalah tidur di Amerika telah mencapai proporsi epidemi dan mungkin merupakan masalah kesehatan nomor 1 di negara ini. Kurang tidur memengaruhi kita dalam berbagai hal. Misalnya, mereka yang tidur kurang dari 6 jam semalam tidak akan hidup lama seperti mereka yang tidur selama 7 jam atau lebih. Namun mirisnya, di antara sebagian besar anak muda, masalah umur panjang tampaknya tidak terlalu relevan. Sikap mereka adalah siapa yang peduli? Kurang tidur itu mahal. Komisi Nasional Gangguan Tidur memperkirakan bahwa kurang tidur menyebabkan kerugian sebesar 150 miliar dolar Amerika per tahun oleh karena stres yang tinggi dan penurunan produktivitas di tempat kerja. Dan itu berisiko. Sebuah artikel di Journal of American Medical Association menunjukkan bahwa di pagi hari setelah 24 jam tidak bisa tidur, kinerja motorik seseorang sebanding dengan orang yang benar-benar mabuk. Anda mengambil risiko yang tidak perlu jika Anda kurang tidur. Menurut Dr. Russell Rosenberg, di Direktur Rumah Sakit Northside Sleep Medicine Institute di Atlanta, masalah paling umum dengan sulit tidur atau tidak cukup tidur di malam hari adalah stres. Kecemasan, stres, dan kekhawatiran tidak pernah mengambil cuti. Masalah tidur setelah kematian orang yang dicintai atau pengalaman traumatis adalah hal yang normal. Tetapi kecemasan jangka panjang dan stres kronis atau sebuah kecenderungan tertekan karena khawatir akan berdampak pada kesulitan tidur kronis jangka panjang. Hal ini dapat dengan mudah menjadi lingkaran setan, di mana stres menyebabkan sulit tidur dan tidak bisa tidur menyebabkan stres. Ada ribuan orang yang berharap hal seperti ini bisa terjadi, yaitu ketika malam tiba. Mereka dapat menjadi sedikit lebih masa bodoh, dan siapa yang peduli di mana semua pikiran bermasalah mereka menjauh. Salah satu jawaban terhadap masalah tidur adalah perubahan, terutama perubahan pola pikir dan pola hidup dan ketergantungan pada Tuhan daripada terhadap diri sendiri. Menghentikan aktivitas sibuk Anda sekitar 1 jam sebelum tidur akan membantu. Berjalan di sekitar blok, bersantai di pemandian air panas, dan mengalihkan pikiran Anda dengan membaca sebuah buku yang baik. Namun, Dr. Ronberg juga menyarankan agar Anda menggunakan waktu 20 menit atau lebih sebelum tidur untuk menuliskan kekhawatiran Anda. Lalu tuliskan apa yang Anda dapat lakukan untuk masing-masingnya. Ini akan menunjukkan kepada Anda apa yang dapat Anda ubah dan apa yang harus Anda biarkan orang lain yang lakukan. Kemudian berdoa. Serahkan masing-masing kekhawatiran yang spesifik yang tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadapnya. Serahkan kepada Tuhan yang dapat menanganinya. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita ya supaya kita boleh mempunyai hidup yang lebih baik lagi. Seringkali manusia juga merasa bahwa mereka bisa berharap kepada diri mereka sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan, biarlah kita dapat mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya, stres adalah bagian dari kehidupan. Tetapi biarlah kita mau menyerahkan ya segala kekhawatiran kita, stres kita hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang dapat mengendalikan kehidupan kita. Ya, di sini juga ya dikatakan bagaimana orang-orang di Amerika, mereka tidak mendapat cukup tidur. Ya, sekitar 1 dari 5 orang bergumul setiap malam dengan insomnia. Penelitian menunjukkan bahwa masalah tidur di Amerika telah mencapai proporsi epidemi
dan mungkin merupakan masalah kesehatan nomor satu di negara ini. Jadi kurang tidur itu dapat mempengaruhi ya banyak hal. Ya misalnya mereka yang tidur kurang dari 6 jam semalam tidak akan hidup lama seperti mereka yang tidur selama 7 jam atau lebih. Ya namun mirisnya di antara sebagian besar anak muda, masalah umur panjang tampaknya tidak terlalu relevan. Sikap mereka adalah siapa yang peduli. Ya, jadi kurang tidur itu mahal sebenarnya. Ini menyebabkan kerugian ya di dalam kehidupan manusia dan juga mempunyai resiko yang tinggi. Ya tapi nasihat firman Tuhan di sini mengatakan kepada kita bahwa menghentikan aktivitas sibuk kita sekitar 1 jam sebelum tidur akan membantu kita ya berjalan di sekitar blok, dan juga di sini kita dapat menuliskan kekhawatiran kita sebelum kita tidur. Pada saat kita menulis, kita doakan di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita dapat menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, setiap kekhawatiran kita. Ya, dan kita akan mengambil langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, dikatakan juga di sini, ini akan menunjukkan kepada kita apa yang dapat kita ubah dan apa yang harus kita biarkan orang lain yang lakukan. Kemudian berdoa, serahkan masing-masing kekhawatiran yang spesifik yang tidak ada yang dapat kita lakukan terhadapnya. Serahkan kepada Tuhan yang dapat menangani semuanya ini. Jadi kehidupan kita tidak terlepas dari kekhawatiran itu, dari stres kehidupan. Tetapi biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Pada saat kita melayani Tuhan, ya tentunya Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus dapat menjalankan apa yang Dia sudah perintahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sini dikatakan menulis jurnal baik untuk tidur dan untuk jiwa kita. Tuliskan kekhawatiran Anda dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena ayatnya di dalam Mazmur 4 ayat 9 mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Pada saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah kita akan merasakan suatu keamanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, betapa pentingnya kita mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Kristus. Karena Dialah satu-satunya penolong kita. Karena Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kitalah manusia yang meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu membuka akan pintu hatinya untuk kembali menerima kita. Walaupun kita sudah menyakiti hatinya, tetapi Dia mau tetap sabar menunggu kita supaya kita datang kembali kepadanya. Memohon ampun, meminta supaya Tuhan dapat memberikan kita kesempatan lagi. Ya, itulah Tuhan kita yang selalu menyayangi kita, yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia, bagaimana Dia selalu memikirkan akan orang-orang di sekitarnya. Pada saat orang-orang itu merasakan kesedihan, mereka merasakan kesakitan, Yesus selalu ada untuk mereka, memberikan pertolongan kepada mereka tepat pada waktunya. Dia selalu menghibur orang-orang yang berduka cita. Ya, bagaimana Dia selalu menyerahkan kehidupannya kepada Bapaknya, sehingga Bapaknya memberikan Dia kekuatan, memberikan Dia kesanggupan untuk dapat melayani ya setiap orang-orang di sekitarnya. Walaupun orang-orang itu menyakiti hati Yesus, tapi Yesus mau terus memberikan yang terbaik. Itulah kasih Yesus yang kita tidak pernah ukur dengan apapun. Ya, Dia selalu memberikan segalanya untuk kita sampai Dia menyerahkan nyawanya untuk kita di atas kayu salib. Ya, biarlah kita juga mau mengerti, biarlah kita juga mau menjadi bagian di dalam apa yang Yesus lakukan di kehidupannya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta, Tuhan, bantu saya Tuhan hari ini ya untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan saya. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, berada di rumah tangga kita, dimanapun itu, biarlah kita mau meminta supaya Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan, kekuatan untuk dapat menjalani setiap teladan yang Dia sudah contohkan bagi masing-masing kita. Akan banyak tantangan yang kita hadapi, tapi biarlah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan saja, karena Dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita, dan kita meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita, dan kita dapat menjalankan semuanya itu dengan sepenuh hati kita. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia, setan bekerja keras untuk menjatuhkan kita, tapi biarlah kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah
yang akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Jangan sampai kita terbuai dengan yang dunia tawarkan, tapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.